Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fahmi dari juandiga.id ya. Saya akan menjelaskan terkait spreadsheet wedding planner. Ya. Memang ketika kita memiliki acara yang sangat besar, apalagi acara itu sekali dalam seumur hidup gitu ya. Kita pengen yang seperfect mungkin, baik dari sisi keuangan, kemudian dari segi acaranya, kemudian penanggung jawab dari tiap acara itu siapa, itu juga perlu kita pikirkan. Karena apa? Karena di saat itu kita adalah sebagai pemeran utama dalam kegiatan atau acara nikah itu. Ya kita hanya duduk di atas pelaminan gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu perlu ada yang ngontrol. Nah, sedangkan kita meskipun lagi duduk di atas itu ya pengennya semua yang berjalan di situ ya sesuai dengan keinginan kita gitu kan ya. Oke. Untuk kali ini perkenalkan wedding planner dari juandiga.id. Nah, wedding planner ini akan bantu kamu untuk kontrol semua mulai dari budgeting hingga ke rundown acara, bahkan hingga ke souvenir, bahkan juga hingga ke pembagian tempat untuk makan. Jadi ada yang tamu VIP, ada yang tamu umum gitu ya, atau mungkin nanti dipisah lagi ada untuk keluarga inti areanya. Nah, di situ juga perlu dihitung dengan baik gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita menggunakan tempat untuk resepsi atau akad kita itu berada di gedung gitu ya, nah, tentunya nanti berhubungan dengan jumlah packs cateringnya gitu, mana yang ditaruh di tempat VIP, kemudian mana yang akan ditaruh di area umum untuk undangan umum seperti itu. Nah itu juga harus kita hitung dengan matang biar nanti apa, makanan yang kita pesan itu bisa pas untuk seluruh tamu undangan kita, termasuk juga souvenir pun seperti itu. Nah, souvenir juga tentunya kadang ada yang dibedakan. Misalkan tamu VIP dapatnya souvenir A, kemudian teman kantor itu dapat souvenir B. Nah, gitu. Teman main itu bestie itu dapat souvenir C gitu kan ya. Nah, itu juga perlu kita siapkan dengan baik. Baik, nanti ketika teman-teman itu sudah membeli wedding planner ya dari juandiga.id, nah nanti akan ada 3 dashboard. Yang pertama itu ada sheet nikah ya, sheet nikah, kemudian ada rundown dan juga ada tamu undangan. Tapi tenang aja, walaupun 3 sheet, di dalamnya itu sangat lengkap menurut saya. Yang pertama kita akan menuju ke sheet nikah ya. Di sini di paling atas ada judul ya, nanti bisa dirubah sesuai dengan keinginan gitu. Nah, kemudian ada target tabungan. Di dashboard tabungan ini nanti teman-teman bisa melihat tabungan saya itu ada berapa sih nominalnya. Nah, tentunya nanti perlu ditentukan ya dengan calon pasangan itu mau di mana saja kita meletakkan uang tabungan. Ini sudah kami siapkan ada 5 tempat. Nanti juga bisa diedit gitu kan ya. Mulai dari nominal tabungan ada berapa, kemudian sudah dikeluarkan untuk apa saja. Nah, saldo saat ini berapa? Itu ada di dashboard tabungan. Target tabungan ada prosentasenya. Prosentase diambil dari mana? Ini sesuai dari kebutuhan ya. Kalau kita butuhnya 138, tabungannya masih 84, maka target tabungan kita masih mencapai di 61%. Nah, di bawah ada rekapitulasi tabungan. Di sini teman-teman bisa memasukkan memilah tabungan itu dari mana, apakah dari calon pengantin pria gitu ya, katakanlah Ahmad gitu. Kemudian ada juga pengantin wanitanya, ada Aisyah. Kadang juga kita itu diberi oleh orang tua, dibantu oleh orang tua untuk kebutuhan nikah kita, ya kita isi juga. Ada juga misalkan diberi oleh lainnya, misalkan tiba-tiba nih ada saudara yang bantu, ya kita masukkan juga. Dan kita beri keterangan, misalkan ada dari paman A gitu ya, paman A. Nah, dia
dia bantu untuk acara pernikahan kita. Kemudian kita beralih ke area kebutuhan ya. Nah, kebutuhan ini memang yang perlu dirinci lagi. Kenapa perlu dirincikan di sini? Iya, karena biar nggak ada yang kelewatan gitu. Mulai di sini ada, kalau paling atas kita bisa lihat dari kebutuhan kita sudah dilunasi berapa? 62% sudah lunas. Nah, ini lunas apa? Keseluruhan acara kita ada apa aja sih ya gitu ya. Kalau sudah mau nikah itu ada lamaran, ada balasan lamaran, kalau ada ya, kadang ada yang enggak juga. Ada waktunya wedding, kemudian ada unduh mantu. Nah, kita bisa cek juga dari atas nih. Lamarannya sudah dilunasi sebesar 46%. Balasan lamaran juga sudah dilunasi sebesar 28%. Wedding, unduh mantu juga seperti itu. Kemudian listnya di mana? Kok bisa memunculkan seperti listnya di bawah? Nah, kebutuhan bersama nih. Nah, jadi teman-teman bisa masukkan kebutuhannya ada di sini ya. Ini sudah saya isi contoh gitu sebagai contoh, nanti bisa disesuaikan oleh masing-masing. Mohon kalau misalkan yang dirubah itu yang di area sini saja ya. Nah, ini area sini ini boleh dirubah, kalau yang lainnya sudah ada rumusnya gitu, nanti biar enggak bermasalah. Sudah saya siapkan template-nya mulai dari pranikah. Pranikah itu ada lamaran, kebutuhannya apa aja, ada cincin, ada hantaran gitu kan ya. Nah, nanti bisa dipilih. Ketika sudah memasukkan di area keterangan, nanti dipilih di area sininya ada apa sih, Ci? Nah, ini tergantung dari yang kita butuhkan. Ada lamaran, balas lamaran, wedding, unduh mantu gitu ya. Nah, nanti harga atau kebutuhannya itu berapa. Nah, nanti juga sudah muncul selama ini sudah dicicil berapa, itu akan muncul di area cicil. Statusnya seperti apa, apakah sudah lunas atau belum. Kalau belum, akan muncul segera bayar. Dari 10 juta terbayar 3 juta kurang 7 juta. Nah, kalau sudah nanti bisa dicentang, berarti ini sudah selesai. Kita lanjut ke yang lainnya gitu kan ya. Jadi biar nggak sampai ada yang kelewatan gitu. Nah, kemudian ke bawah itu ada balas lamaran, biasanya hanya butuh antaran atau yang lainnya nanti bisa dimasukkan di sini. Ke bawah itu ada wedding, mulai dari persyaratan KUA. Itu juga penting, berkasnya itu apa saja, apakah dari pengantin pria itu sudah, pengantin wanita juga sudah, nanti tinggal centang-centang aja gini ya. Nah, kalau misalkan di sini butuh fotokopi dan berbayar, ya kita tulis serinci mungkin, biar apa? Ya biar semuanya itu terdata. Biar kita bisa menganalisa keuangan kita cukup atau enggak, atau tabungan kita itu perlu nambah atau enggak gitu ya. Mulai dari mahar juga ya, itu masuk ke area persyaratan KUA, karena nanti kalau daftar ya pasti ditanya maharnya apa, karena nanti akan ditulis di buku nikah biasanya. Nah, lanjut ke bawah ada akad venue-nya, dari di mana nih venue kita gitu kan. Nanti PJ-nya ada siapa, ini sesuai ininya, uraian, ada vendor PJ gitu ya. Nanti bisa sekaligus ditulis nomor telepon. Nah, kemudian resepsi, butuh apa saja resepsi itu, perintilannya. Nah, contoh ini ada yang over ya. Ya berarti kadang gini, kita itu lagi merencanakan itu biasanya harganya 500.000 nih, kemarin udah cek di toko, ternyata di toko itu habis. Akhirnya kita beli ke toko lain misalkan, akhirnya pengeluarannya bertambah. Nah, itu bisa kita cek di sini. Biar kita tahu juga mana yang naik, mana yang turun, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian nyatatnya gimana? Apakah ketika diisi harga langsung kita catat di cicil? Enggak, cicil dan harga. Cicil ini sudah ada rumus ya, jadi nggak perlu diisi. Mengisinya adalah di pengeluaran sesuai kebutuhan. Nah, di sini teman-teman ngisinya dari sini ya. Biar kita sesuai dengan apa yang direncanakan, yaitu yang di keterangan ini adalah apa yang kita rencanakan, maka pengeluaran itu juga dikeluarkan sesuai yang direncanakan. Tinggal pilih aja. Ada pranikah kebutuhannya apa misalkan yang di pranikah, uang belanja seserahan atau pakaian wanita kain gitu ya, tinggal pilih. Nah, kita bayar ini kemarin sudah contoh ya saya 1.500.000. Nah, masuk ke sini pakaian wanita kain ya kan, budgetnya ini terlalu murah ya,
saya anggap 1 juta gitu. 1 juta gitu. Ternyata kita pas beli itu ada pilihan lain yang lebih bagus, akhirnya lebih lah, karena kita bayarnya 1.500.000, jadi over. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu untuk menganalisa saja keuangannya. Baik, kalau dari sisi keuangan seperti itu, dan ini nanti akan terupdate ya. Nah, di sini juga bisa dilihat lamaran kebutuhannya 21.200, ini tergantung dari sininya ya. Kemudian sudah dicicil berapa, kurang berapa. Baik, seperti itu untuk area nikah ya. Kita lanjut ke sheet rundown. Nah, kalau sheet rundown ini silahkan bisa diotak-atik karena memang menyesuaikan saja dengan kegiatan masing-masing ya, caranya seperti apa. Tapi ini sudah coba saya buatkan yang simple, jadi mulai jam berapa, kemudian selesainya jam berapa, durasi ada berapa sih. Nah, ini biasanya memudahkan untuk yang kegiatannya di gedung karena biasanya kita terbatas oleh waktu ya. Nah, deskripsi acara seperti apa, pengisinya siapa, apakah ada iringan musik tertentu, PJ-nya siapa, kalau bisa nanti diisi ada nomor teleponnya juga biar memudahkan ketika kita mencari orangnya gitu ya. Sebagai PJ itu mudah untuk menghubungi, utamanya seperti yang penghulu, KUA gitu-gitu. Oke. Lanjut ke area tamu undangan. Nah, ini juga nggak kalah penting nih, karena apa? Undangan itu jangan sampai ada yang kelewat, apalagi souvenir biasanya gitu ya. Jadi ini saya siapkan 2. Yang di area sini adalah undangan dari mempelai pria. Kalau kita geser ke kanan itu ada undangan dari mempelai, oh maaf ini salah ya, mempelai wanita gitu. Sekaligus saya betulkan, mempelai wanita. Kenapa? Karena kadang kalau kita kegiatannya di gedung ada yang jadi satu, setelah itu nggak ada unduh mantu misalkan, atau ada juga yang tetap ada unduh mantu, maka saya siapkan 2. Kemudian untuk total yang ada di sini ya, kayak seperti yang di atas ini, asal tamu, ada keluarga, pengiring, teman sekolah, teman kantor. Nah, itu nanti silakan bisa dimodifikasi sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan. Saya tinggal pilih aja ya nanti di sininya gitu. Pilihan ini juga bisa diedit. Kalau ini sih sesuai sama yang kita masukkan di atas ini ya. Jadi kalau nanti ditambah sampai 8 gitu ya, di sini pilihannya ada 8. Nah, kadang kita itu perlu menghitung dari sisi kebutuhan makanan ya. Packs makanan itu berapa sih biar pas, karena kan kadang kalau di gedung kita dibatasi misalkan 500 pack atau 1000 pack gitu, harganya juga beda-beda. Maka dari itu ini kami bedakan, ada dewasa, ada anak gitu ya. Misalkan Kak Rere nih, Kak Rere itu orangnya sudah dewasa dan sudah nikah. Biasanya kalau tamu itu kita undang pastinya bawa pasangannya kan gitu. Ya kita kira-kira kita anggap dia itu datang sama suaminya. Ternyata mungkin juga dia itu bawa anak gitu ya. Ya sudah, kita masukkan juga anaknya ada berapa. Nah, biar terdata juga. Nah, dengan begitu kita bisa lihat nih, yang keluarga di sini kita tulis ya. Di sini ada Nana sama Rere itu 4, gitu kan, 4. Kemudian kalau di area wanitanya, yang keluarga ini ada 2, dewasanya 2, berarti totalnya 6. Ini sudah benar ya, 6 ya. Total anaknya ada 4, yang kategori keluarga. Jadi bisa lebih mudah gitu kita untuk mengecek ngecek dari kebutuhan packs cateringnya. Dilanjut ada alamat, ada nomor WA. Ini perlu juga undangan ini biar kita nggak kebanyakan cetak gitu ya, over nyetak atau bagaimana gitu. Nah, ini kita bedakan, ada VIP fisik, ada digital. Mungkin yang VIP fisik itu yang undangannya tebel-tebel gitu ya, bagi bos-bos atau pegawai-pegawai pemerintah yang kepala-kepala gitu. Nah, dibedakan di sini nanti biar mudah juga untuk menghitung kebutuhan cetak. Ada yang digital juga. Nanti kalau sudah bisa dicek ya. Ini berarti sudah dikirim misalkan. Ini sudah dikirim. Ya, ini kami beri nomor HP karena memudahkan untuk yang digital nanti. Jadi tinggal ambil dari sini aja datanya untuk dimasukkan ke platform digital undangannya gitu ya. Lanjut ke souvenir. Souvenir kita bedakan juga nih. Karena kadang
karena kadang ada yang beda-beda. Kalau tamunya VIP, souvenirnya beda gitu ya. Nah, di sini sudah ada parcel kue, mangkuk, kipas. Kalau jajan anak-anak ini opsional sih, tapi ini nggak masuk di sini ya, karena ini langsung saya ambilkan di area sini anak itu. Jadi otomatis nanti tetap otomatis. Kadang kita mau bikin anaknya biar nyaman, bapak ibunya biar nggak digubui pulang ya kita siapkan kalau mau gitu. Nah, kemudian ada tempat makan. Nanti untuk yang undangan si A itu di mana tempat makannya? Oh, ternyata dia di VIP misalkan. Oh, dia di keluarga. Nah, efeknya di mana kalau kita milih itu? Nah, di sini tempat makan ini nanti akan menentukan jumlah packs. Nah, nanti kita bilang ke pihak hotel, pihak vendor, untuk keluarga nanti butuh 50 packs, untuk keluarga butuh 10 pack, VIP-nya butuh 6 misalkan gitu ya. Jadi pembagian cateringnya atau makan itu nggak sampai kekurangan gitu. Dilanjut, ini opsional sih, memang ada rekap pemasukan ya, karena kadang kalau kita nikahan itu ada yang ngasih, atau secara bahasa Jawanya itu bowoh gitu ya, buat kita ngerekap aja. Nanti kan kadang kalau sudah waktunya dia juga ada kegiatan, kita bakal balas budi misalnya gitu ya. Nah, kita kasih 2 rekap masukan, yaitu ada gift yang bentuk uang, ada juga yang gift barang. Sama di area perempuan juga sama ya, di area mempelai wanita. Nah, nanti seluruhnya terekap di atas, mulai dari asal tamunya siapa saja, jumlahnya berapa, total keseluruhan berapa gitu ya. Untuk souvenir juga iya, untuk undangan fisiknya berapa, tempat makannya, VIP butuh berapa packs gitu ya. Rekap gift juga ada, gift uang totalnya ada berapa juta, gift barang ada berapa barang gitu. Ini memudahkan kita untuk membalas budinya nanti juga gitu. Oke, saya kira itu untuk penjelasan. Dan apabila nanti teman-teman juga perlu untuk custom kebutuhan wedding planner gitu ya, ya silahkan aja bisa menghubungi langsung ke WA yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.